Salah satu hal yang paling rumit pada saat nurunin berat badan atau ngecilin perut buncit adalah menghitung-hitung kalori atau harus nimbang-nimbang makanan. Nah, kalau Anda punya permasalahan yang serupa, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara ngecilin perut buncit atau bagaimana cara nurunin berat badan tanpa harus nimbang-nimbang makanan dan tanpa harus menghitung-hitung kalori. Jadi pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang, minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan mengajarkan Anda bagaimana cara melakukan diet yang sehat agar Anda bisa turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Ya, hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi silahkan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita melakukan diet, entah itu untuk ngecilin perut buncit atau untuk nurunin berat badan, biasanya kita akan diajarkan untuk menghitung-hitung kalori atau untuk menimbang-nimbang apa yang harus kita makan. Karena apa? Karena biasanya kita menerapkan yang namanya defisit kalori. Jadi kalori yang harus kita konsumsi itu tidak boleh lebih banyak dibanding kalori yang akan kita buang dalam aktivitas. Nah, karena itu di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara ngecilin perut buncit atau bagaimana cara nurunin berat badan tanpa harus nimbang-nimbang kalori. Jadi bagi teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya, karena tipsnya hanya 2 aja dan relatif sangat mudah untuk Anda praktekkan. Tapi sebelum kita bahas gimana caranya, pastikan teman-teman sudah lakukan subscribe. Bagi yang baru pertama kali nonton atau yang sudah lama nonton belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagikan video-video saya kepada teman-teman Anda agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Oke teman-teman, ketika kita bicara tentang cara ngecilin perut buncit atau nurunin berat badan, kita biasanya akan ketemu dengan 2 teori mainstream. Yang pertama adalah teori defisit kalori ya. Dalam teori defisit kalori, ada satu kepercayaan, ada satu mazhab yang mengatakan bahwa kalori in jumlahnya harus lebih sedikit dibanding kalori out atau kalori yang keluar. Jadi, apa yang kita makan, kalorinya itu harus lebih sedikit dibanding kalori yang harus kita buang lewat aktivitas. Nah, ketika kalori in-nya harus sedikit, maka kita akan melakukan yang namanya dikit makan atau mengurangi makanan dibanding hari-hari biasanya. Dan karena kalori out-nya harus lebih banyak, maka kita biasanya akan bergerak atau beraktivitas lebih banyak dibanding hari-hari biasanya. Karena itu kalau kita bikin simple, defisit kalori itu biasanya adalah sedikit makan dan banyak bergerak. Nah, seringkali orang gagalnya di sini. Dalam defisit kalori, kita diperbolehkan makan apapun ya, selama kandungan kalorinya rendah. Jadi kalau kita menerapkan defisit kalori, kita harus mengerti makanan-makanan yang kita makan itu kalorinya berapa banyak sih gitu ya. Dan kalau kita ngomongin makanan ya, makanan itu komposisinya cuman ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. 1 gram karbohidrat itu kalorinya adalah 4. Sementara kalau protein, 1 gram protein itu kalorinya juga 4. Tetapi khusus untuk lemak nih, 1 gram lemak itu kalorinya 9. Jadi, lemak itu adalah jenis makanan yang kalorinya paling banyak. Jadi, dalam defisit kalori, Anda boleh makan apapun selama kalorinya rendah, atau Anda boleh makan apapun selama kandungan lemaknya itu rendah. Karena itu, defisit kalori juga dikenal dengan diet yang namanya low fat diet, atau diet rendah lemak. Sementara di sisi lain, ada teori yang berasumsi tentang namanya defisit glukosa. Defisit glukosa ini berbeda dari defisit kalori tadi ya. Dalam defisit glukosa, body fat is fuel, atau lemak dalam badan kita itu semua adalah energi sebenarnya, atau cadangan energi yang sewaktu-waktu bisa dipakai. Dan untuk menggunakan lemak badan kita sebagai sumber energi, itu ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah low insulin dan low blood sugar. Low insulin dan low blood sugar ini menjadi satu syarat agar tubuh kita bisa mengakses lemak badan sebagai sumber energi. Karena apa? Karena insulin ini adalah sebuah hormon yang sifatnya storage fat atau menyimpan lemak. Jadi kalau hormon insulinnya ini tinggi, maka otomatis tubuh itu dalam posisi menimbun lemak atau menyimpan lemak, bukan membakar lemak.
Jadi insulinnya harus rendah. Nah, insulin rendah ini biasanya ditandai kalau gula darah kita rendah. Karena itu dalam defisit glukosa, cadangan gula atau dosis gula di dalam darah kita itu harus benar-benar dikontrol. Karena apa? Karena kalau gula darahnya tinggi, otomatis insulinnya akan tinggi. Dan konsekuensinya apa? Tubuh akan membakar gula dan tubuh akan berhenti ngebakar lemak badan kita. Karena itu dalam defisit glukosa, Anda boleh makan apapun bebas selama dia low sugar atau kandungan gulanya rendah. Jadi kita harus tahu nih, yang kita makan kandungan gulanya seberapa banyak. Makanan itu seperti tadi ya, komposisinya selalu adalah lemak, protein ataupun karbohidrat. Lemak, dia 10% bisa diubah menjadi gula atau 10% berpotensi naikin gula darah. Sementara protein itu potensinya 56% naikin gula darah, dan kemudian kalau karbohidrat itu 100% naikin gula darah. Karena itu, kalau kita menggunakan defisit glukosa, karbohidrat ini menjadi penting untuk dikontrol. Karena apa? Dia yang paling banyak naikin gula darah kita. Karena itu, defisit glukosa itu adalah low carbs diet atau diet rendah karbohidrat. Karbohidratnya sangat rendah karena apa? Karena karbohidrat yang paling naikin gula. Sementara lemaknya dan proteinnya cenderung tinggi karena mereka yang relatif sedikit naikin lonjakan gula di dalam darah. Nah, dari kedua konsep diet tadi, low fat dan low carb, saya pribadi memilih menggunakan aliran low carbs diet dengan dua alasan nih. Alasan pertama adalah karena ini lebih efektif ya, lebih efektif, dan kemudian alasan yang kedua karena lebih menyenangkan untuk saya pribadi yang suka makan daging. Analoginya begini, kalau saya dalam kondisi disuruh memilih makan daging tanpa nasi atau makan nasi tanpa daging, mau milih yang mana? Saya pribadi tentu lebih memilih makan daging tanpa nasi dibanding makan nasi tanpa daging. Karena apa? Karena daging itu lebih enak dibanding nasi doang begitu. Itu yang membuat saya cocok dengan low carb diet karena saya diperbolehkan makan daging sebanyak apapun sesanggup saya selama tidak menggunakan nasi, tidak menggunakan karbohidrat begitu. Sementara kalau yang low fat itu cenderung konsumsi daging itu dibatasi karena daging kandungan lemaknya itu banyak. Lalu yang alasan yang kedua tadi lebih efektif ya. Ini bukan pernyataan saya, tapi ada sebuah penelitian ilmiah yang menjelaskan 23 penelitian ya, dia membuktikan melakukan riset dan ternyata diet rendah karbohidrat ini lebih efektif dalam mengurangi lemak badan, dalam mengecilkan perut buncit begitu. Kita lihat penelitiannya seperti apa. Oke, ini adalah penelitiannya ya. 23 studi tentang diet rendah karbohidrat dan rendah lemak dibandingkan. Ini saya kutip dari majalah headline.com. Nah, di sini ada 23 penelitian dan ke-23 penelitian ini mengkonfirmasi bahwa diet rendah karbohidrat itu lebih efektif dalam nurunin berat badan, dalam ngurangin perut buncit begitu dibanding dengan diet yang rendah lemak. Oke, kita kembali ke slide kita. Dari keduanya, saya memilih menggunakan low carbs diet. Jadi, dua tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman, tentu saja berdasarkan low carbs diet ini. Terus, tipsnya apa, Mas Dika? Tips yang pertama nih. Solusi pertama adalah dengan menciptakan jendela makan. Ini teman-teman, sehari-hari kita biasanya hidup di jendela makan itu 16/8. Artinya apa? Artinya 16 jam itu kita gunakan untuk makan, sementara yang 8 jam kita gunakan untuk nggak makan. Ini normalnya orang ya, karena apa? Orang-orang biasanya tidur itu ya berhenti makan sekitar jam 8 malam, dan kemudian sampai besok pagi bangun tidur sekitar jam 4. Jadi kurang lebih mereka tidur itu ya sekitar 8 jam pada malam hari. Ini normalnya. Nah, kalau dalam kondisi normal, waktu makan itu 16 jam, sementara waktu nggak makan atau tidurnya itu 8 jam. Ini kalau normal ya. Ada banyak orang yang dia baru bisa tidur jam 10 malam, jam 12. Nah, itu biasanya di atas jam 8 mereka masih makan lagi. Artinya, jam makannya ini jauh lebih panjang lagi, gitu, dan jam nggak makannya lebih pendek lagi. Padahal normalnya itu 16/8. Nah, kalau kita dalam jendela makan 16/8, kita makan itu biasanya jam 4 pagi
sampai kemudian jam 8 malam. Itu jam makannya, jadi panjang banget. Dan jam 8 malam sampai jam 4 pagi kita nggak makan. Karena itu kita menciptakan jendela makan yang baru, yaitu 12:12. Artinya jam makannya 12 jam, dan kemudian jam nggak makannya juga 12 jam. Saya asumsikan nih, terakhir makan Anda itu misalnya jam 8 malam, maka Anda boleh makan lagi besok pagi sekitar jam 8. Jadi jam makannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, 12 jam. Jam nggak makannya jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Jadi ini imbang, 12 jam, 12 jam. Nggak makannya 12, makannya 12. Ini relatif lebih bagus dibanding kalau yang sebelumnya 16/8. Meskipun ini belum ideal. Tapi kalau Anda menerapkan ini, Anda nanti sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, kalau jendela makannya lebih pendek, tentu Anda makannya nggak perlu dihitung-hitung. Karena apa? Karena sebanyak apapun Anda makan, jam makannya itu nggak akan sepanjang kalau di hari-hari biasa, begitu ya. Lalu yang lebih ideal lagi itu adalah jendela 8/16. Ini dibalik. Kalau tadi 16 jamnya untuk makan, ini justru 16-nya untuk nggak makan. Berarti kalau kita terakhir makannya itu jam 8 malam, kita makan lagi kapan? Makan lagi adalah besok jam 12 siang. Jadi jam makannya itu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Cuman 8 jam aja. Ini yang paling efektif. Jadi Anda kalau mau makan apapun, selama waktunya hanya 8 jam, maka relatif makan Anda bisa terkontrol. Ini yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier lewat OCD-nya atau OCD diet yang dia terapkan. Dia menerapkan jam makan 8/16. 16 jam dia melakukan puasa, intermittent fasting, dan kemudian yang 8 jam dia gunakan makan dan dia makan apapun. Dulu saya juga menerapkan ini, tapi ternyata menurut saya ada sesuatu yang missing. Nanti akan kita bahas di solusi yang kedua. Nah, jendela makan ini disebut sebagai intermittent fasting ya, atau puasa intermittent. Detail tentang intermittent fasting sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi pastikan Anda nonton video yang saya posting minggu lalu kalau tidak salah ya. Anda bisa tonton bagaimana intermittent fasting, jenis-jenisnya dan cara melakukannya seperti apa sudah saya bahas. Silahkan tonton videonya. Ini solusi yang pertama. Jadi intinya memperpendek jam makan kita. Nah, kalau jam makannya diperpendek, maka kita bisa makan lebih banyak tanpa harus nimbang-nimbang, tanpa harus ngitung-ngitung kalorinya. Sekarang solusi yang kedua, yaitu mengatur sumber makanan. Tadi saya ceritakan ya, ketika kita masuk di jam makan, setelah menggunakan 8/16, artinya puasanya 16 jam, kita boleh makan apapun. Dulu saya melakukan itu, tapi saya ingat kembali bahwa setelah saya melakukan puasa intermittent fasting sebanyak 16 jam setiap hari, ada satu missing link di mana ketika makan saya bebas makan apapun, sehingga gula darah saya naik lagi, insulin saya naik lagi, begitu. Nah, sementara kita ingat, ketika gula darah tinggi, insulin tinggi, maka tubuh akan berhenti ngebakar lemak. Jadi sekitar 16 jam kita ngebakar lemak, tapi kemudian 8 jam karena kita makannya ngawur, maka tubuh berhenti lagi ngebakar lemak dan besok memulai lagi dari awal, dari nol lagi. Nah, ini yang menurut saya jadi kurang efektif. Karena itu, akhirnya saya memilih untuk mengatur makanan, yaitu makanan yang rendah karbohidrat, menggunakan konsep yang kedua tadi ya, diet rendah karbohidrat. Jadi saya harus memilih makanan-makanan yang kandungan karbohidratnya sangat rendah, kandungan gulanya juga sangat rendah. Nah, untuk lebih mudah dipahami, diet rendah karbohidrat itu adalah, menurut saya nih ya, teman-teman bisa cross-check atau bisa dipilih sendirilah, intinya adalah hewannya harus lebih banyak dibanding dengan nabatinya. Hewaninya lebih tinggi dibanding nabati. Kenapa? Karena hewan itu tidak mengandung karbo. Ya, hewan itu tidak mengandung karbohidrat, kecuali kalau dimasak Anda menggunakan tepung, Anda menggunakan gula, atau menggunakan kecap. Itu hewannya jadi berkarbohidrat. Tapi kalau nggak pakai itu, hewan itu tidak mengandung karbohidrat. Begitu. Karena itu, hewannya harus lebih banyak dibanding nabatinya. Nah, gampangnya lauk hewan itu kayak mana, Mas Dika? Lauk hewan itu simple aja kalau saya. Pertama adalah daging merah. Daging merah itu gampangannya adalah binatang yang berkaki 4. Contohnya apa? Contohnya adalah sapi, terus kemudian kambing, domba, terus kemudian kerbau, rusa, dan lain sebagainya. Yang berkaki 4, semuanya daging merah bisa dikonsumsi. Kecuali kalau Anda punya cancer, myom,
ataupun kista, itu dianjurkan untuk tidak banyak mengkonsumsi daging merah. Jadi cukup sekali-kali aja dan sebaiknya tidak banyak dan tidak sering. Hewani berikutnya adalah dari unggas-unggasan, contohnya ayam, bebek, telur, entok, burung, merpati, dan lain sebagainya, semuanya boleh dikonsumsi. Lalu yang terakhir adalah ikan dan kawan-kawannya, contohnya adalah udang, cumi, kepiting, begitu ya. Boleh dari yang tawar ataupun yang laut. Jadi ikan laut boleh, ikan tawar juga diperbolehkan. Jadi silakan teman-teman pilih hewan mana yang teman-teman ngerasa cocok atau suka dan kemudian halal menurut agamanya. Kalau misalnya Anda Muslim, tentu babi tidak diperbolehkan. Kalau Anda yang Nasrani, diperbolehkan. Jadi sesuaikan dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing, begitu ya. Bagian apa yang boleh dimakan? Bebas semua bagian, yang penting Anda nyaman. Kalau Anda sukanya daging, ya udah makan daging aja gitu ya. Saya sendiri juga sering makan dagingnya. Kalau jeroan-jeroan, saya sangat jarang makan itu, dan saya tidak melarang, tapi sekaligus juga tidak menganjurkan. Makan yang wajar-wajar aja. Lalu nabatinya apa yang diperbolehkan, Mas Nika? Nabati itu boleh dalam bentuk sayuran. Jadi konsumsi lauknya yang paling banyak, sesekali tambahkan sayuran. Tapi ini teman-teman saya kasih disclaimer ya, ini sesuaikan dengan aliran diet teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman menerapkan diet ketogenik misalnya, ini boleh. Tapi kalau misalnya ketofastosis, itu ada aturan mainnya, sayurannya boleh dikonsumsi kapan. Jadi sesuaikan dengan diet Anda sendiri gitu ya. Kalau Anda belum punya diet sebelumnya, nggak apa-apa, langsung makan lauk dengan sedikit sayuran. Tetapi sayurannya adalah sayuran dalam bentuk sayur daun. Contohnya adalah bayam, pokcoy, selada, daun ubi, daun singkong, dan sebagainya diperbolehkan. Lalu kemudian ada sayur dalam bentuk batang. Contohnya apa? Contohnya adalah genjer, kangkung, seledri, terus kemudian apalagi ya? Dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa Google sendiri ya. Lalu terakhir, sayuran dalam bentuk bunga itu diperbolehkan. Contohnya apa, Mas Dika? Contohnya brokoli, terus kol, terus kecombrang, terus bunga pepaya, dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Yang sebaiknya dihindari adalah sayuran dalam bentuk umbi. Contohnya adalah wortel, terus kemudian kentang, juga sayuran dalam bentuk buah. Contohnya pepaya misalnya, contohnya nangka, dan lain sebagainya. Tapi ingat, hewaninya harus lebih banyak dibanding nabatinya. Ya, kalau gampangannya ini piring gitu ya. Yang segini ini adalah lauknya, yang segini ini adalah sayur-sayurannya. Jangan kebalik, sayurannya yang paling banyak, nanti hewannya lebih sedikit. Itu tidak efektif. Jadi itu teman-teman 2 tipsnya. Intinya yang saya katakan kepada teman-teman, lakukan ini 1 bulan, dan setelah itu kalau Anda ngerasa itu nyaman, Anda ngerasakan dapat manfaatnya, perutnya mengecil, terus kemudian berat badannya turun, kondisi kesehatannya membaik, Anda bisa menjadikannya sebagai lifestyle. Ya, lifestyle-nya apa? Yaitu melakukan intermittent fasting. Intermittent fasting mulai dari 12-12, dicoba dulu sampai nanti kemudian 18 atau 16/8. Nah, pada saat puasa ini, teman-teman masih boleh mengkonsumsi air mineral, air putih gitu ya. Dari begitu bangun minum air putih, terus minum teh, minum kopi, diperbolehkan. Dan juga yang diperbolehkan adalah MCT atau medium chain triglyceride. Ini fungsinya agar teman-teman nggak lemes, nggak loyo, nggak hipoglikemik lah gampangannya gitu ya. Sehingga puasanya jadi lebih mudah. Nah, MCT ini bisa didapatkan dari virgin coconut oil, bisa didapatkan dari MCT oil. Tetapi keduanya dalam bentuk minyak. Dan biasanya orang-orang akan enek atau mual kalau minum MCT dalam bentuk minyak. Solusinya gimana? Bisa menggunakan MCT dalam bentuk powder, yaitu fat activator ya. Fat activator ini sudah BPOM, jadi sudah halal juga, jadi aman dan cocok untuk teman-teman yang menerapkan diet rendah karbohidrat. Bisa dicari di Tokopedia, di Shopee, dan lain sebagainya. Lalu, pastikan juga menjaga makanan yang rendah karbohidrat seperti tadi ya. Lauknya lebih banyak dibanding sayurannya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itulah 2 tips yang saya bagikan kepada teman-teman kalau ingin nurunin berat badan atau ngecilin perut buncit tanpa mau ribet-ribet nimbang makanan dan tanpa mau ribet-ribet menghitung-hitung kalori. Caranya simple, yaitu perpendek jam makannya yang biasanya 16 jam untuk makan diubah menjadi 12 jam untuk makan, atau lebih pendek lagi 8 jam untuk makan. Jadi bisa dari jam 8 malam sampai nanti makan lagi jam 8 pagi. Terus kemudian bisa juga berhenti jam 8 malam terus nanti baru makan jam 12. Sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing.
sanggupnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bagikan kepada teman-teman yang lain biar makin banyak orang yang mendapatkan kesehatan yang optimal dari nonton video di channel ini. Saya Andika Mahendra, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang, minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.